Salah satu upaya untuk melakukan pemekaran itu membuat banyak kader yang bertumbuh. Banyak kader yang bertumbuh dan banyak kader yang diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus ranting misalnya, atau pengurus cabang ketika terjadi pemekaran cabang. Dan beta mungkin orang yang diberikan kesempatan oleh pemekaran itu. Disitulah beta tumbuh dan berkembang dan memiliki hati untuk tetap melayani di AMGPM. Ternyata pengaruh lingkungan dan keluarga itu juga sangat besar, karena lingkungan yang mempengaruhi Bung Keda ini sampai juga turut terjun dalam angkatan muda. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda berada di fase jenuh ber-AMGPM? Scene 7 teks 1. Welcome to Golden Key, the history of First Tiberias Podcast. Bung Ed, ini mengisi liburan ini apakah tetap sibuk kerja atau ada aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan? Ya, memang waktu libur ini berpikir bahwa bisa istirahat di rumah, cuman karena ada beberapa aktivitas yang memang mendadak dan harus dilakukan karena bagian dari tanggung jawab di mana saja. Sementara waktu libur ini kita pakai untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Memang selalu bertanggung jawab ya untuk semua tugas yang diberikannya. Bung Ed, tapi cuaca di Ambon kan akhir-akhir ini kurang bagus. Sering hujan panas. Supaya tidak sakit, apakah masih rajin berolahraga atau? Ya, 2 tahun belakang ini memang karena kesibukan di kantor dan di beberapa agenda-agenda, sehingga membuat beta suseng lagi bersepeda seperti beberapa tahun lagi. Oh, jadi Bu Ed ini dulu ini aktif sepeda ya? Ya. Selain sepeda kira-kira ada hobi lain kesing? Kalau hobi untuk olahraga saya adalah cuma sepeda saja. Jadi Bu Ed fokus dulu sepeda. Tapi kayak akhir-akhir ini kan badan lebih langsing dibandingkan yang kemarin. Pikirnya lebih sering olahraga ya akhir-akhir, padahal sudah lama tidak aktif berolahraga. Jadi teman-teman semua, selamat datang, jumpa lagi sahabat muda dalam episode ke-7 Golden Key Podcast AMGPM Cabang Tiberias 1. Jadi di episode ini merupakan episode spesial karena hari ini ketong ada dalam rangkaian menjelang Hari Ulang Tahun Daerah Pulau Ambon Utara yang ke-11. Untuk itu, yang menjadi bintang tamu juga tentunya adalah orang yang spesial. Telah ada bersama-sama dengan kita Ketua AMGPM Daerah Pulau Ambon Utara. Dengan kasih kami menyapa Bung Ed. Selamat datang di podcast AMGPM Cabang Tiberias 1. Siap. Bung Ed, ini datang di podcast AMGPM Cabang Tiberias 1 ini tentunya kita lebih banyak bercerita soal AMGPM. Karena tadi sudah diperkenalkan, ini Bung Keda, beta lebih nyaman panggil Keda. Jadi Bung Keda, kira-kira apa yang menjadi alasan Bung Keda ini terjun atau memilih terlibat dalam organisasi Angkatan Muda kan? Karena kan banyak juga anak-anak muda Kristen yang tidak terlibat di Angkatan Muda juga kan, hidupnya kayak baik-baik saja begitu. Terjun di Angkatan Muda nih merupakan sebuah proses panjang dari seluruh perjalanan, mulai dari muda kenapa sampai harus masuk Angkatan Muda. Yang pertama karena memang orang tua saudari AMGPM lalu mendorong beta untuk masuk di AMGPM. Yang kedua karena memang latar belakang yang cuman sampai SMA, sehingga beta seng ada lagi di organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Memang Bu Ed pilihan berangkatan muda nih kayaknya sudah dari lama ya. Kira-kira Bu Ed, kapan itu Bu Ed terlibat di dalam Angkatan Muda ini sendiri? Kira-kira dari tahun berapa kalau masih ingat pengalaman yang sudah panjang ini kan berangkatan muda sampai hari ini masih aktif bahkan jadi ketua daerah? Beta masuk Angkatan Muda itu tahun 95, ketika waktu itu baru SMA, kelas 1 dan teman-teman bergaul dengan kakak-kakak lalu diajak masuk AMGPM. Bertumbuh dan berkembang sebelum kerusuhan. Tahun 95 di Ranting Genesis di cabang Kelelasan 3, Jemaat Pandan Kasturi. Sehingga disitulah beta tumbuh dan berkembang dan memiliki hati untuk tetap melayani di AMGPM. Ternyata pengaruh lingkungan dan keluarga itu juga sangat besar. Karena lingkungan yang mempengaruhi Bung
Keda ini sampai juga turut terjun dalam angkatan muda. Tapi di range waktu yang panjang ini sudah berangkatan muda dari tahun 95, bahkan tahun 95 itu baru masuk sekolah, Bu. 95 tuh belum cukup usia bahkan untuk masuk SD. Tapi kira-kira Bung Ed masih ingat Keseng, dulu pengalaman-pengalaman organisasi dulu mungkin dari terlibat di ranting sampai sekarang, pengalaman organisasi Bung Keda ini pernah jadi apa saja di angkatan muda? Ya. Masuk angkatan muda tahun 95, tahun 96 itu mulai dipercayakan menjadi panitia rapat ranting. Setelah itu, kalau sekarang pendidikan kader, dulu akan pun nama pelatihan kader kepemimpinan pemuda gereja. Kita dilibatkan untuk jadi salah satu peserta di PKKPG waktu itu. Karena konflik 99, ketong harus mengungsi. Beta melanjutkan masuk ibadah ranting itu di Ranting Firat. Ranting Firat tahun 2022 dipercayakan untuk menjadi ketua bidang 4 di Ranting Firat, dan ketika mengikuti konfer cabang Ebenezer, disitulah ditetapkan proses pemekaran. Proses pemekaran itu mengantar beta untuk jadi bendahara 1 di cabang Ebenezer 2. Setelah bendahara 1 di cabang Ebenezer 2, beta dipercayakan untuk menjadi sekretaris cabang Ebenezer 2. Ketika berproses sebagai sekretaris cabang Ebenezer 2, daerah Klasis Pulau Ambon Utara itu dimekarkan menjadi 3, Pulau Ambon, Pulau Ambon Utara, dan Pulau Ambon Timur. Disitulah AMGPM harus juga dimekarkan menjadi 3 daerah. Dan beta juga dipercayakan menjadi sekretaris bidang organisasi, sekretaris bidang 1 di daerah Pulau Ambon Utara ketika proses pemekaran dan konferda pertama itu terjadi. Jadi proses pemekaran yang mengantar beta untuk jadi sampai dengan hari ini menjadi ketua daerah. Jadi memang kesempatan itu lahir ketika ada pemekaran ya. Tapi memang setiap kader ini kan dibentuk dari ranting, Bung Keda. Banyak sekali kesempatan dulu melayani di ranting jadi panitia. Kira-kira Bu Keda sendiri punya respon terhadap setiap kesempatan-kesempatan yang ada tuh bagaimana? Karena terkadang ketemu anak-anak muda ini kalau ada kesempatan kan banyak juga yang menolak. Bahkan di agenda-agenda legislatif seperti rapat ranting, konvercap, dikasih kesempatan untuk jadi pelayan, dikasih kesempatan untuk jadi pengurus, tapi banyak yang menolak. Jadi kira-kira Bung Keda merespon setiap kesempatan yang dipercayakan itu bagaimana? Ya, kata respon baik saja. Itu bagian dari proses pembelajaran. Kalau kata mau betul-betul memiliki hati dan mau bekerja betul-betul di AMGPM, kata mulai dari hal itu. Saya boleh ada kata tidak dalam sebuah pelayanan. Jadi ketika beta ditawari untuk jadi apa saja baik di AMGPM, di gereja, beta tetap melayani dengan sukacita. Bu Keda ini kan selain jadi pengurus angkatan muda ya, dulu juga pernah jadi pengasuh di jemaat, banyak kesempatan. Bahkan Bu Keda juga sehari kan sebagai abdi negara. Tentu bagi tugas itu, bagi waktu itu sing gampang kan. Kira-kira Bu Keda atur waktu bagaimana di tengah banyaknya jadwal pelayanan, ada jadwal pekerjaan juga yang mungkin saja bertabrakan. Kira-kira Bu Keda bagi waktu itu bagaimana? Ya, kalau soal bagi waktu ini dari pribadi masing-masing. Bagaimana katanya cara mengatur dan membuat schedule bahwa hari ini katong harus bikin apa, katong ada di pelayanan apa, katong ada di mana, dan itu semua itu katong harus memanage katong waktu dengan baik. Terkadang memang bertabrakan itu dan harus mengambil salah satu pilihan bahwa beta harus pi mana, harus melayani kah, atau harus bekerja di kantor kah. Jadi pintar-pintarlah kita membagi waktu saja supaya semua proses atau semua kegiatan agenda-agenda pelayanan di gereja di mana saja sebagai abdi negara itu dapat berjalan dengan baik. Bung Keda ini kan sudah berorganisasi dari ranting sampai di cabang sampai di daerah. Itu terkadang itu kan semisal di daerah bentuk panitia di cabang atau dari cabang bentuk kepanitiaan yang melibatkan teman-teman di ranting. Kira-kira Bung Keda melihat pendelegasian tugas-tugas seperti ini nih bagaimana? Karena kadang ketun di misalnya di ranting dapat tanggung jawab untuk jadi panitia untuk tanggung jawab pelayanan di cabang kan ketun kan rasa ketun baru terlibat dalam
tugas-tugas itu. Kadang ketong sih percaya diri juga kan. Jadi kalau ada delegasi tugas itu kira-kira Bu Keda melihatnya bagaimana? Saya kira semua tugas yang misalnya jadi panitia di event-event yang di agenda-agenda yang lebih besar dari misalnya ketong di ranting lalu harus jadi panitia untuk kegiatan cabang. Ya ketong lakukan itu dengan sukacita saja. Pasti semua kegiatan itu pasti berjalan dengan baik. Beta punya jadi panitia terakhir itu mungkin satu orang di AMGPM yang jadi panitia kongres itu 2 kali berturut-turut. Kongres 2015 memang daerah Pulau Ambon Sumekar, tapi panitia itu masih daerah Pulau Ambon seluruhnya. Dan ketika tahun 2020 Ambon Utara dipercayakan untuk jadi panitia kongres, beta juga terlibat sebagai panitia. Jadi mungkin satu-satunya orang yang ada di AMGP yang pernah menjadi panitia kongres 2 kali berturut-turut mungkin beta saja kan. Jadi memang kesempatan-kesempatan itu kan tidak selamanya datang begitu saja kan. Memang kesempatan untuk melayani kadang menjadi ruang untuk ketong kader angkatan muda ini tumbuh kan Bu Keda. Kira-kira menurut Bu Keda apa yang selalu memotivasi Bu Keda untuk terus semangat untuk menjadi garam dan terang dunia itu terus berkobar-kobar untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Karena kalau ketong sendiri lihat kan terkadang di tingkat ranting misalnya saat teman-teman sebaya itu selesai jadi pengurus ranting lalu tidak melanjutkan jadi pengurus cabang, rata-rata kader yang usianya masih usia angkatan muda ini tidak terlibat lagi menjadi pelayan begitu. Kira-kira apa yang masih menjadi semangat Bu Keda ini untuk terus menjadi kader angkatan muda yang terus ada dalam kepengurusan bahkan hari ini sampai di tingkat pengurus daerah? Beta pun semangat cuma satu saja, semangat untuk melayani saja. Kalau semangat untuk melayani lalu cinta AMGPM pasti apa saja ketemu bikin akan untuk AMGPM. Lalu yang kedua ketika ditawari dalam seluruh misalnya menjadi pengurus di gereja, sempana ada kata tolak, semboleh ada kata tolak di momen itu. Karena itu merupakan kesempatan untuk bagaimana ketong belajar baik di AMGPM, di gereja, itu sarana untuk ketong belajar secara lebih baik dan lebih matang di AMGPM. Bu, ini tadi beta tertarik dengan kata semangat dan cinta. Ini karena atas dasar semangat dan cinta ini kira-kira masih ada hal-hal apa lagi di angkatan muda yang Bu masih mau terlibat? Misalnya sekarang sudah jadi ketua daerah nih, masih mau jadi pengurus besar lagi Seng? Atau masih mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan angkatan muda seperti apa lagi Bu? Ya, setiap orang pasti punya mimpi untuk menjadi pengurus besar. Karena dari sekian banyak kader, 15 orang yang terpilih jadi pengurus besar itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi semuanya diatur dengan waktu. Memang mimpi beta untuk jadi pengurus besar supaya kalau nanti katong sudah jadi senior, katong bisa cerita pada ketong anak cucu bahwa katong mulai dari pengurus ranting sampai dengan pengurus besar dan itu semua paripurna. Istilah sekarang bilang paripurna di AMGPM. Jadi memang semangat ini yang datang dari orang tua, Bung Keda juga ingin berada pada titik paripurna supaya nanti bisa dibagikan kepada generasi selanjutnya Bu Keda. Bu Keda, ini ada satu pertanyaan yang kalau menurut beta ini juga agak lucu kira-kira. Dulu kan Bu Keda jadi ketua daerah, Bu Keda punya istri juga kan jadi pengurus cabang. Kira-kira kan cabang dengan daerah itu kan selalu berkoordinasi kira-kira. Apakah ada hal-hal yang bikin sungkan kah atau hubungan ini kira-kira bikin pelayanan itu lebih semangat begitu kira-kira? Jadi proses itu beta ketika sudah jadi pengurus daerah lalu konvercap, beta menyerahkan mandat sebagai sekretaris cabang itu ke usi Kemaitua. Dan terkadang karena perbedaan pendapat itu menjadi sebuah tantangan. Ketika beta jadi pengurus daerah, usi jadi sekretaris cabang, di momen-momen lembaga legislatif pasti diserang. Itu pasti diserang. Beta selalu diserang di momen itu. Nanti sampai di rumah baru katong duduk lalu bisa menjelaskan bagian-bagian dari AMGPM yang perlu dijelaskan kepada USI. Beta ini tertarik dengan kata berbeda pendapat, Bu Keda. Kalau berdasarkan cerita para senior ya, pendahulu dulu yang di angkatan muda,
dulu Angkatan Muda itu kalau ketong beragenda legislatif itu karena berbeda pendapat itu sampai orang pukul-pukul meja apa. Kira-kira semangat-semangat itu apakah masih ada hari-hari ini? Beta rasa ini pertanyaan yang penting supaya diketahui oleh teman-teman kader hari ini juga kan ada ketong punya potensi kader yang turut nonton podcast ini Bu. Kira-kira semangat itu apakah su hilang karena ketong sudah jarang lihat akan atau akan su berubah kah bagaimana? Ketong juga mau tahu. Beta kira di era sekarang ini ada sebuah proses pendewasaan di dalam lembaga-lembaga legislatif sehingga teman-teman sudah lagi menjadi santun dalam menyampaikan aspirasi. Memang dulu karakter teman-teman di daerah Pulau Ambon itu selalu seperti kayak demikian. Apalagi kalau interupsi tidak diterima oleh pimpinan sidang, itu pasti pukul meja. Tapi sekarang ini sudah terjadi pendewasaan, kita sudah banyak melakukan sosialisasi, tata cara berbicara, sehingga teman-teman sudah menjadi santun dalam menyampaikan apa yang menjadi perdebatan di dalam lembaga-lembaga legislatif. Kita kira teman-teman sekarang lebih berpikir kreatif untuk menyampaikan pendapat. Jadi memang ketong lebih perkuat di argumentasi Bu Keda kan juga sering hadir di momen-momen MPP. Tentu kan Bu Keda punya kesibukan di kantor juga kan. Mungkin sing memberikan ruang untuk lama sing hadir di kantor. Tapi Bu Keda ini selama menjadi ketua daerah hampir selalu hadir di momen-momen MPP, bahkan momen MPP ini kan Angkatan Muda wilayahnya kan di Maluku dan Maluku Utara, dan selalu dilaksanakan berpindah-pindah tempat. Harus hadir jauh dari tempat tugas, lalu menghabiskan banyak waktu di luar waktu kerja. Kira-kira Bu, bagi tugas itu, bagi waktu itu bagaimana? Karena ini penting bagi kita. Banyak teman-teman kader juga, yang juga mungkin pekerjaannya itu rutin, wajib hadir di kantor, lalu takut membagi waktu sehingga kadang tanggung jawab ini takut mereka ambil. Kira-kira Bu Keda punya tips yang bisa dibagikan kepada teman-teman pemuda itu seperti apa? Ya, karena beta sebagai seorang PNS, lalu beta simpan cuti itu untuk ke MPP. Jadi 4 kali agenda legislatif selama beta jadi ketua daerah, itu 4 tahun itu beta selalu ambil cuti di saat mau pergi ke MPP, menghadiri acara MPP. Jadi Bu Keda ini memanfaatkan reward yang diberikan cuti untuk hadir dalam agenda-agenda penting, karena memang mungkin Angkatan Muda ini menjadi bagian penting dari Bu Keda punya perjalanan hidup. Bagaimana spesialnya sampai Bu Keda selalu menyempatkan waktu untuk agenda-agenda penting. Bu Keda, ada satu hal menarik yang ingin beta tanyakan mewakili seluruh teman-teman yang hadir di sini. Bung Keda ini kan ibaratnya kader yang lahir di tengah pemekaran, Bung. Dulu zaman Bung Keda masih mungkin masih di ranting atau di cabang. Dulu ketong ada masih di satu daerah Pulau Ambon saja, tapi sekarang sudah ada tiga daerah Pulau Ambon Timur dan juga ada daerah Pulau Ambon Utara di mana Bu Keda hari ini jadi ketua daerah. Kira-kira Bu Keda tanggapan terkait pemekaran di Angkatan Muda, pemekaran wilayah pelayaran itu seperti apa? Salah satu upaya untuk melakukan pemekaran itu membuat banyak kader yang bertumbuh. Banyak kader yang bertumbuh dan banyak kader yang diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus ranting misalnya, atau pengurus cabang ketika terjadi pemekaran cabang, atau pengurus daerah ketika terjadi pemekaran daerah. Dan beta mungkin orang yang diberikan kesempatan oleh pemekaran itu, karena ketika beta ada sebagai pengurus ranting, proses pemekaran terjadi di cabang, dan beta menjadi pengurus cabang. Ketika jadi pengurus cabang, proses pemekaran di daerah itu terjadi dan beta menjadi pengurus daerah. Kalau yang ada proses pemekaran itu, dulu cabang Ebenezer ada 17 ranting, dan pasti kemungkinan untuk jadi pengurus cabang itu agak kecil, karena 15 orang lalu 17 cabang, 17 ranting itu sudah agak repot. Lalu yang kedua, daerah Pulau Ambon Utara itu ada 20 cabang lebih. Untuk jadi pengurus daerah itu agak susah. Dan ketika pemekaran terjadi, katong diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus, dan proses-proses pemekaran itu membuat banyak kader-kader yang bertumbuh menjadi pengurus lebih banyak, dan disitulah AMGPM bertumbuh menjadi lebih baik. Dari perjalanan itu, Bung, banyak sekali terjadi pemekaran daerah ya, juga berdampak pada pemekaran di cabang-cabang. Di periode Bung Ed jadi
ketua daerah ini, bahkan katong dulu cuma ada 6 cabang di daerah Pulau Ambon Utara, sekarang sudah jadi 9 cabang. Itu berarti ada satu langkah besar yang dilakukan. Kira-kira Bu Etlia, pemekaran cabang-cabang yang ada di daerah Pulau Ambon Utara ini seperti apa kira-kira? Atau nanti ke depan masih perlu ada pemekaran-pemekaran lagi atau bagaimana, Bu? Ya, di periode beta jadi ketua daerah memang sudah 3 cabang yang dimekarkan, dan itu bagian dari upaya mendorong cabang-cabang untuk mekar sehingga menciptakan banyak kader yang ada di ranting-ranting dan cabang-cabang. Kalau kita tinggal dengan 6, berarti cuman beberapa kader saja yang jadi pengurus, tapi kalau sudah tambah 3 cabang berarti ada 45 kader baru yang diciptakan oleh cabang-cabang itu untuk menjadi pengurus cabang. Dan harapan beta ke depan, kebetulan tahun ini selesai melaksanakan tugas sebagai ketua daerah, dan beta pun harapan di AMG Pemda Patra ini ke depan masih banyak kader yang diciptakan lewat pemekaran-pemekaran baik di cabang maupun di ranting. Mungkin salah satunya juga pemekaran cabang Ebenezer ya, Bu. Karena di sana kan juga ada banyak jemaat, kita berharap ke depan ada ruang di sana sehingga kader-kader juga turut tumbuh. Karena Bung Keda sendiri kan juga merupakan kader terbaik dari cabang Ebenezer. Di daerah Pulau Ambon Utara ini sendiri ada 9 cabang, tapi Keton juga kalau di Klasis itu ada 17 jemaat. Jadi Keton berharap ke depan mungkin Bung Keda ada pemekaran-pemekaran sehingga ada ruang-ruang yang tadi Bung Keda bilang supaya teman-teman bisa ada kesempatan untuk melayani. Bung Keda hadir di sini dalam rangka Keton akan menyambut HUT Dapatra yang ke-11, Bung. Tentunya ada banyak harapan yang Bung Keda mau sampaikan kepada potensi kader, dan ada potensi kader yang juga sudah siap untuk kira-kira harapan apa yang mau sampaikan oleh seorang ketua daerah kepada teman-teman di HUT yang ke-11 ini. Kita punya harapan teman-teman tetap mencintai AMGPM. Karena dengan mencintai AMGPM itu kita bekerja tulus dan maksimal ke AMGPM. Walaupun kita dipakai sebagai pemuda gereja untuk tetap melayani bukan saja di AMGPM tapi di wadah-wadah pelayanan, pengurus unit. Dan itu bagian dari kontribusi AMGPM ke jemaat, ke GPM. Harapan beta juga ketika ke depan, mudah-mudahan saja proses-proses pemekaran itu terjadi dan kita menciptakan banyak kader yang menjadi pengurus, baik di ranting-ranting, di cabang-cabang, sehingga AMGPM di daerah Pulau Ambon Utara ini lebih berkembang dan atau bisa menjadi kader yang diunggulkan atau dipakai di semua jemaat. Karena itu bagian dari kontribusi kita di AMGPM, di GPM. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Ketua Daerah. Teman-teman semua melalui podcast ini, Ketua sangat berharap seluruh potensi kader yang ada di daerah Pulau Ambon Utara turut juga mendengar pesan yang telah disampaikan oleh Bung Ketua Daerah menjelang ulang tahun yang ke-11. Tanpa terasa, Bu, 11 tahun daerah ini ada. Untuk melengkapi, Ketua punya podcast cabang Tiberia 1, ini Ketua ada punya segmen baru. Jadi teman-teman tidak bosan dengan diskusi atau motivasi yang disampaikan, Ketua punya segmen Pikar, Bu. Jadi teman-teman kreatif di sini, hai teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah menyiapkan segmen Pikar, di mana Ketua dikasih ada beberapa pertanyaan Bung Keda. Beta juga jujur beta belum melihat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini beta dengan Bung Keda ini sama-sama belum tahu. Jadi pertanyaan ini bisa saja pertanyaan menjebak dan... Ya, sangat benar sekali. Ini terkadang ini menjadi pertanyaan yang bisa men-trigger Ketua punya bintang tamu. Jadi teman-teman kreatif ini sudah menyiapkan dan cara mainnya begini Bu Keda. Ketua akan sweet dulu. Jadi siapa yang menang dia yang cabut duluan. Jadi nanti yang cabut dia baca pertanyaan lalu dia jawab, dia bisa juga lemparkan untuk yang lain jawab. Oke Bung Keda, Ketua sweet gunting batu kertas. 1, 2, 3. Karena Bu Keda yang menang, Bu Keda yang cabut duluan. Tapi nanti ada pertanyaan bintang cuma khusus untuk bintang tamu saja yang jawab. Silakan Bu Keda. Kita kira yang kalah yang harus cabut daripada yang menang yang cabut. Kita baca pertanyaan teman-teman. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda berada di fase jenuh ber-AMGPM? Beta kira ini pertanyaan menarik dan selama beta jadi anggota di AMGPM, kebetulan tahun ini juga
tahun terakhir usia AMGPM beta pernah ada di fase jenuh di AMGPM. Bu Keda sing lempar per beta lagi. Jadi kita langsung masuk di pertanyaan berikut. Beta cabut teman-teman semua. Ini Bu Keda ini pertanyaannya juga luar biasa. Selama ini saya baru pernah ketemu pertanyaan saya menarik ini. Terima kasih teman-teman. Susah-susah gampang lah. Tapi beta berharap abis beta jawab, Bu Keda jawab. Karena pertanyaan ini pertanyaan penting. Apa perbedaan Anda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya? Kalau menurut beta pribadi beta yang pantas nilai beta punya diri. Tapi ada satu teladan Tuhan Yesus yang juga kalau menurut beta ini jadi tokoh sentral dalam ketemu punya hidup. Yang membedakan beta dengan pemimpin lain, tapi beta rasa beta bercermin dari Tuhan Yesus. Terkadang ada orang yang bilang bahwa pemimpin itu dia tidak perlu banyak bicara, tapi dia harus bekerja. Kalau beta rasa pemimpin itu, selain dia bekerja, dia harus juga bisa menarasikan kerja-kerjanya supaya semua orang tahu. Contohnya di Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat itu kan Tuhan Yesus titip pesan untuk semua murid. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Berarti ada pesan yang harus dilaksanakan kan. Makanya pemimpin itu harus juga bisa berbicara selain dia pandai untuk bekerja. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menarik. Beta harap Bung Keda Jo jawab akan dan semua kader mau untuk teman-teman dengar Bung Keda pun jawaban. Bung Keda silakan. Beta ulangi pertanyaannya lagi ya. Apa perbedaan Anda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya? Kalau beta sing ada perbedaan karena setiap pemimpin dengan dia punya cara memimpinnya masing-masing dan setiap pemimpin pasti dia mengelola organisasi itu dengan caranya masing-masing. Intinya, kita tetap menginginkan siapapun pemimpin itu dia tetap menginginkan yang terbaik bagi AMGPM. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Keda teman-teman. Sekarang Bung Keda giliran lagi. Bung Keda yang cabut, beta pun jantung yang berdetak kencang teman-teman. Pertanyaan ini kayaknya beta lempar Bung Alan juga. Apa fakta menarik tentang diri Anda yang tidak banyak orang tahu? Ya jadi Bung Keda mungkin sebenarnya ini jadi satu pertanyaan yang menarik dan ketemu kayaknya buka kartu di sini. Kalau dari dulu itu menurut beta yang paling susah itu adalah mengumpulkan keberanian. Dan dulu beta yang punya banyak keberanian untuk berbicara di depan umum, berdiri di depan umum. Jadi kalau sampai hari ini ada banyak teman-teman yang saya percaya diri, yakinlah bahwa kita semua punya ketidakpercayaan diri yang sama. Dan ketidakpercayaan diri itu hampir selalu menghampiri. Tapi sampai hari ini Angkatan Muda memberikan kesempatan yang luar biasa, Bu. Sehingga beta bisa redam beta pun ketidakpercayaan diri. Terkadang ketemu teman-teman ini juga pikir, kayaknya Kecap itu berani saja, kayaknya Kecap itu siap saja. Padahal dalam diri ini sebenarnya saya berani nih, tapi karena kepercayaan yang diberikan teman-teman sehingga ketemu percaya diri untuk tampil. Beta kira itu yang pasti semua kader dong alami akan. Ketemu sekarang dilihat bahwa mampu untuk apa saja di AMGPM. Padahal ada cerita-cerita menarik ketika ketemu mulai masuk di AMGPM. Misalnya pimpin ibadah lalu keringat dingin karena gugup. Benar, Bu. Ketemu jadi pengurus cabang lalu baca sambutan karena gugup sing sampai habis ketemu lompat-lompat. Itu cerita-cerita menarik ketika ketemu bertumbuh. Tapi ketika ketemu dikasih kepercayaan untuk menjadi pengurus ranting, pengurus cabang, ketemu pun keyakinan saja bahwa pasti Tuhan yang memampukan ketemu untuk melakukan semua hal. Kita kira itu cerita-cerita menarik di AMGPM. Memang ini sangat menginspirasi sekali. Bung Keda punya pengalaman-pengalaman. Ini kesempatan beta yang cabut karena tadi Bung Keda langsung lempar, beta cabut dan beta akan lempar untuk Bung Keda jawab. Bung Keda, jika bisa memilih bidang berapa yang akan dipilih sebagai pengurus AMGPM? Dalam setiap kesempatan, mulai dari pengurus ranting sampai di pengurus daerah sebelum menjadi ketua daerah. Karena ketua daerah itu sih ada pilihan. Pilihannya cuma ya dan tidak. Beta dalam setiap momen bergereja, bukan saja di AMGPM, beta pernah menentukan pilihan bahwa beta harus di bidang berapa. Beta pernah menentukan bahwa beta harus di mana.
Ketika misalnya di formatur formatur menentukan bahwa beta harus sekretaris bidang 1 misalnya. Walaupun beta ada di dalam formatur itu, beta tetap mengiyakan beta ada di situ. Kalau beta ada di bidang 5, beta tetap mengiyakan beta ada di bidang 5. Pengalaman beta di AMGPM ketika konverca pertama, beta ada di formatur dan beta ditawari untuk menjadi bendahara 1. Beta terima itu dengan senang hati. Oh, Bung Keda juga pernah jadi bendahara ya? Beta pernah jadi bendahara 1 di cabang Ebenezer waktu pasca pemekaran itu. Beta kayaknya kalau dibilang jadi bendahara, beta agak susah Bu, karena kalau lihat nominal uang tuh beta kayaknya kurang bisa mengelola. Tapi Bung Keda ini semua tanggung jawab itu diterima, dan kita berharap seluruh potensi kader juga belajar untuk semua tanggung jawab ketika dipercayakan, teman-teman harus terima. Teman-teman harus terima dan laksanakan dengan sepenuh hati ya, Bung Keda ya. Ini kesempatan berikut, Bung Keda punya kesempatan untuk cabut pertanyaan. Pertanyaan ini sangat menarik. Menjadi seorang pemimpin pasti dibarengi dengan kritikan. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Ya, ketemu menganggap itu biasa-biasa saja. Apalagi di momen-momen lembaga legislatif, ada banyak cara untuk bagaimana ketemu menanggapi hal-hal yang kayak demikian. Kritikan-kritikan itu, ketemu anggap itu sebuah masukan untuk memperbaiki sistem yang ketemu pimpin. Tapi ada juga cara-cara untuk bagaimana kritikan itu kita tanggapi dengan santai. Intinya, semua kritikan itu bagus dan perlu sampai di hati. Cukup di telinga kiri, akan masuk di otak, ketemu pikir akan bagaimana, akan balik keluar telinga kanan, itu berarti selesai masalah. Intinya, ya ketemu perlu simpan dendam di kritikan-kritikan itu. Anggap saja kritikan itu bagian dari membangun rasa kepemimpinan dan pasti akan lebih baik. Itu Keda penjawaban tadi itu jadi poin penting teman-teman. Karena terkadang ketemu punya waktu habis banyak untuk urus angkatan muda, tapi banyak orang terus kasih kritikan dan masukan. Itu bentuk cinta sebenarnya seluruh potensi kader terhadap organisasi yang ketemu kelola. Keda karena tinggal 1 dan ini adalah pertanyaan bintang, izinkan beta ambil, beta akan baca dan Keda akan jawab teman-teman semua. Apa rencana dan impianmu bagi Dapatra dalam jangka panjang? Beta sempu rencana apa-apa. Karena 2025 direncanakan bulan November katong su konverda istimewa dan beta juga harus melepaskan ketua daerah. Beta semau nanti harus 2 periode, biarlah kader lain yang bertumbuh, tapi beta pun harapan ke depan banyak kader yang lebih bagus. Katong ciptakan kader di ranting, cabang, daerah mengelolanya dengan baik dan katong akan menciptakan kader yang lebih baik dari mungkin saja di masa sekarang ini. Dan pastinya AMGPM daerah Pulau Utara itu lebih maju di masa depan. Karena perubahan-perubahan generasi ya dan kreativitas teman-teman di ranting dan cabang itu lebih banyak, lebih baik. Kita kira itu ya. Ini jawaban Keda nih, jawaban yang paripurna sebenarnya jadi harapan untuk teman-teman. Ketong sangat berharap seluruh pendengar podcast ini, terutama kader di Pulau Utara, mendengar dengan seksama Keda. Sehingga harapan ini kan harapan jangka panjang. Nanti berikut teman-teman yang bisa untuk wujudkan. Keda, karena ketong punya podcast ini namanya Golden Key. Jadi tidak afdol kalau bintang tamu pulang tanpa memberikan kunci emas. Jadi semua pendengar di sini mau dengar kira-kira kata-kata kunci yang bisa menjadi kunci emas bagi ketong, kader angkatan muda yang menjadi semangat ketong untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Yang Keda mau sampaikan, terutama menjelang HUT Dapatra yang ke-11 ini. Silakan Bung Keda. Saya kira kata kunci kita dalam ber-AMGPM, ketong tetap kerja dengan rendah hati, melayani dengan tulus. Disitulah ketong akan tetap menjadi garam dan terang dunia di mana saja ketong berada. Ketika dipercayakan menjadi seorang pemimpin baik di ranting, cabang, dan daerah, biarlah tugas itu untuk melakukan seluruh pelayanan di ranting, cabang, dan daerah. Bukan dia menjadi seorang pemimpin lalu dia menguasai seluruh hal yang ada di organisasi, dia menjadi
kader-kader atau pemimpin-pemimpin yang otoriter, tapi dia menganggap bahwa ketika dia terpilih menjadi seorang ketua atau sekretaris, itu bagian dari sebuah pelayanan yang harus dilakukan dengan tulus, dengan penuh cinta kasih di AMGPM, dan pasti kita akan melakukan itu dengan sukacita. Bung Keda, karena ini momen yang dibikin khusus menjelang HUT Dapatra yang ke-11, Bung Keda silakan kasih ucapan buat teman-teman di daerah Pulau Muntara, ucapan ulang tahun ketong, karena ini momen spesial dan ini juga akan menjadi ketong punya bukti sejarah bahwa Keda pernah hadir di ketong punya podcast, memberikan semangat bagi ketong semua potensi kader. Bung Keda, silakan. Ya, kepada seluruh kader AMGPM daerah Pulau Utara, atas nama ketua daerah dan pengurus daerah, beta mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-11 AMGPM daerah Pulau Utara. Jadilah garam dan jadilah terang untuk AMGPM daerah Pulau Utara lebih maju. Teman-teman semua, sing terasa bahwa ketong sudah banyak berbincang, bahkan banyak pertanyaan yang sudah ditanyakan, ketong sudah saling berbagi. Beta mau bilang per teman-teman semua, ketong menghadirkan Golden Key Podcast ini sebagai referensi di tengah banyaknya postingan-postingan yang mungkin saya memberikan ruang-ruang positif, tapi ruang ini diberikan untuk pengembangan kader. Ketong sangat berharap teman-teman terus nonton ketong punya podcast sehingga teman-teman bisa terbangun dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh bintang tamu yang ketong hadirkan. Teman-teman semua, ketong akan kembali ke medan gumul ketong masing-masing. Bung Keda, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan ketong. Bung Keda sudah kasih motivasi buat semua potensi kader, dan beta mau bilang kepada ketong semua bahwa tugas dan tanggung jawab ketong semua belum selesai. Ingat selalu untuk terus nonton Golden Key Podcast AMGPM cabang Tiberias 1 sembari menghidupkan moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom. Shalom. The History of First Tiberias Podcast.